Selamat pagi kepada seluruh peserta Urology Resident Saturday Lecture Series. Selamat bergabung kembali. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Stephen Gunawan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum acara dimulai, agar menjadi perhatian kita semua, untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini, selama acara berlangsung untuk mematikan tombol suara dan kamera dari aplikasi Zoom-nya. Selanjutnya, kita mulai untuk materi pertama pada kegiatan Eurosure hari ini, akan dibawakan oleh Dr. Priyambodo, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional dan intervensi. Tanpa berlama-lama, izinkan saya membacakan CV narasumber pertama kita, yaitu Dr. Priyambodo, spesialis anestesi, konsultan regional anestesi dan intervensi. Dr. Priyambodo saat ini bertugas sebagai staf konsultan di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai koordinator peminatan anestesi regional PPDS 2, Anestesiologi dan Terapi Intensif sejak tahun 2021 hingga sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Regional Anestesi dan Manajemen Pain di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak tahun 2014 hingga tahun 2021. Beliau juga menjabat sebagai Subkomisi Regional Anestesi Pendidikan Subspesialis pada Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Neuroanestesi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Beliau juga berperan sebagai anggota aktif dari Board Director dalam Asia Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Dr. Priyambodo sebelumnya meraih gelar profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997. Beliau memperoleh gelar spesialis anestesi dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2005. Kemudian beliau memperoleh sertifikasi konsultan dalam regional anestesi dari College of Anesthesiologists and Intensive Care of Indonesia pada tahun 2009. Kepada Dr. Priyambodo, waktu dan tempat dipersilahkan untuk membawakan sesi pertama yang berjudul Best Practice of Analgetic Use in Perioperative Setting and Daily Cases. Kepada Dr. Priyambodo, waktu dan tempat dipersilahkan, Dokter. Terima kasih Dr. Stephen atas introduction-nya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua kondisinya ya. Alhamdulillah COVID Omicron sudah mulai ya kedengarannya tipis-tipis, tapi tetap kita harus menjaga prokes di setiap hari, jangan sampai kecolongan. Karena katanya kemarin saat Omicron lagi mampir ke Indonesia, sisa Delta masih ada, jadi ya jangan sampai kita ikut kena lagi ya. Kita hentikan semuanya, moga-moga kehidupan habis ini normal kembali. Oke, terima kasih buat panitia karena saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi sharing tentang penggunaan obat analgetik untuk keseharian kasus urologi, termasuk diutamakan pada kasus perioperatif. Oke, sebelum kita mulai ke bagaimana analgetiknya, kita harus pahami dulu targetnya. Apa sih yang akan kita bidik dengan analgetik? Tentunya adalah masalah nyeri. Nyeri kalau dari definisi terakhir yang dikeluarkan oleh IASP, International Association for the Study of Pain, tahun 2020, itu didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional, jadi melibatkan dua ya, sensorik dan psikis emosional, yang dikaitkan dengan adanya kerusakan jaringan yang sedang terjadi atau ancaman akan terjadi kerusakan. Dan kemudian yang definisi terbaru ini dijabarkan lagi dengan 6 poin supaya kita bisa lebih jelas memahami apa itu nyeri. Nah, 6 poinnya adalah ini. Jadi yang namanya nyeri itu selalu suatu pengalaman yang sifatnya personal, individual. Jadi setiap individu nanti akan memiliki memori tentang nyeri yang berbeda-beda, tergantung dari pengalaman biologis, psikis, dan sosial faktor yang dialaminya selama hidupnya.
Kemudian yang kedua, antara nyeri dan nosisepsi adalah dua fenomena yang berbeda. Tidak semua nyeri melibatkan nosiseptif, dan tidak semua nyeri itu melibatkan sensor neuron sensorik ya. Kemudian setiap individu akan memiliki konsep nyeri yang berbeda-beda. Ada yang menganggap disuntik itu tidak nyeri, ada lagi yang menganggap disuntik itu nyeri banget sampai ketakutan. Saya rasa kisah ini sering jadi meme ya. Kemarin waktu pandemi ada orang badannya tinggi tegap, rambut cepak gitu kan, kita pikir preman, tapi begitu kelihatan jarum disuntik nangis-nangisnya hebat banget. Ya begitulah nyeri. Jadi konsepnya akan tiap berbeda untuk tiap orang. Kemudian ini dia yang juga penting buat kita, bahwa setiap ada keluhan nyeri kita harus selalu respect. Jangan kita anggap oh pasiennya pura-pura nih gitu, atau kita nggak percaya. Tetap kita anggap ada dan kita harus cari apa penyebabnya dan kita atasi dengan baik. Dan nyeri itu nanti menimbulkan perilaku adaptif pada individunya, baik itu manusia maupun bukan manusia. Dan juga yang namanya keluhan nyeri atau keluhan verbal itu adalah salah satu dari beberapa perilaku untuk mengekspresikan nyeri. Jadi baik manusia maupun yang non-human, non-manusia, hewan dalam hal ini, kalau golongan pocong-pocongan saya nggak tahu ya, atau kunti-kuntian apakah mengalami nyeri, tapi yang jelas kita bisa mendeteksi juga nyeri pada individu yang tidak mampu berkomunikasi dengan sekitarnya, tapi dengan melihat bagaimana perilaku atau behaviornya. Ini contohnya, Felin Grimace Scale. Jadi kalau lihat ada ya, posisi tertentu dari whisker nih, kumisnya kucing itu bisa menunjukkan ada kemungkinan nyeri apa enggak. Tapi tentunya tidak cuma dari satu parameter, tapi dari beberapa parameter digabung. Antara kalau kucing ada di kumisnya, kemudian matanya, kemudian posisi telinganya, posisi kepala. Kalau manusia contoh nanti ada yang namanya behavior pain scale untuk menganalisa, mengasesmen nyeri pada pasien yang dilakukan intubasi di ICU. Dan kata Om Patrick David, Om Patrick ini seorang neuroscientist yang ngetop ya, tapi yang paling orang biasanya nggak begitu kenal, yang lebih kenal temennya dia yang namanya Melzack. Padahal mereka berdua yang menciptakan teori gate teori kontrol pada nyeri. Menyatakan bahwa kalau ada nyeri itu bukan hanya cuma menandakan bahwa ada kerusakan loh di tubuhnya, nggak, tetapi itu tanda bahwa si individu itu perlu bantuan kita sebagai dokter. Itu sebabnya tadi setiap ada keluhan nyeri kita haruslah hormati dan kita bantu pasien untuk mengatasi nyerinya. Cari sumbernya, kita analisis, kita asesmen nyerinya, dan kita kasih terapi yang adekuat. Nyeri dalam klinis kedokteran itu bisa menjadi suatu gejala, simptom dari suatu penyakit atau gangguan lain dalam tubuh, misalnya mialgia ya, kalau infeksi virus, COVID kemarin juga seperti itu, atau habis disuntik kipi ya, ada mialgia juga, atau yang pada urologi, kolik renal, kolik ureter, itu adalah suatu sign symptoms. Jadi yang harus kita cari adalah penyakit utamanya apa, itu disembuhkan, maka nyerinya juga akan hilang. Tapi nyeri juga bisa menjadi suatu entitas penyakit. Contoh, trigeminal neuralgia, atau post-herpetic neuralgia, atau satu lagi misalnya kompleks regional pain syndrome. Ini kasus yang langka, saya beruntung bisa ketemu pasiennya, mungkin satu-satunya kali ya. Saya juga tanyakan ke teman-teman saya yang lain yang bermain di pain management, baru satu ini yang klasik kompleks regional pain syndrome. Saya beruntung, tapi pasiennya kurang beruntung. Karena penyakit ini mungkin 1/100.000 dan susah sekali disembuhkan. Klasifikasi dari nyeri nanti bermacam-macam. Ada yang berdasarkan durasi, kemudian etiologi, patofisiologi, lokasi anatomiknya, dan intensitasnya. Kita akan coba lihat satu-satu ya. Kalau yang berdasarkan durasi ini dibedakan antara acute dan chronic pain. Jadi akut dan nyeri kronik. Time limitingnya kapan? Antara 3-6 bulan. Jadi ada kepustakaan yang menyatakan kalau di bawah 3 bulan itu masih akut, di atas 3 bulan kronik, ada lagi nanti cutting point-nya adalah 6 bulan. Tapi yang jelas, biasanya nanti nyeri akut ini dikaitkan dengan proses kerusakan jaringan atau nyeri yang nociceptive, yang melibatkan
reseptor nocicepsi dan stimulus noxious yang dibatasi dengan proses inflamasi dan lukanya. Nanti pada saat lukanya sembuh, maka nyeri juga akan hilang. Sementara kalau yang kronik, ada yang menyatakan di atas 3 atau 6 bulan, dan kadang-kadang atau pada beberapa kasus tidak ditemukan proses patologi yang jelas, di mana kerusakan jaringannya itu tidak jelas. Nah, kalau dari etiologi atau proses patofisiologinya ada 2. Yang pertama, nyeri nociceptif, yaitu nyeri yang dari aktivasi nociceptor, reseptor nociceptif ya, reseptor nyeri di ujung-ujung saraf tepi. Itu biasanya disebabkan adanya kerusakan jaringan kemudian muncul inflamasi. Dan tipe kedua adalah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik ini tidak jelas kerusakan jaringan di mana dan diduga kerusakannya adalah mikro pada saraf somatosensorinya sendiri. Di antara keduanya ada yang tipe mixed pain. Jadi nociceptifnya ada, neuropatik ada, dan seringkali ini ditemukan pada pasien penderita kanker. Walaupun tidak jarang juga nanti kita temukan ada nyeri akut yang ternyata tipenya mix atau juga yang neuropatik akut juga ada. Walaupun tadi saya sudah sebutkan, sebagian besar akut adalah nyeri nociceptif. Ada lagi yang menggolongkan 3, yaitu acute pain, chronic non-cancer, dan satu lagi cancer pain. Karena memang nanti cancer pain berbeda sendiri karakteristiknya ya. Nah, apa yang nanti dari teman-teman di bagian urologi itu bisa menemukan pada kondisi sehari-hari, prakteknya maupun perioperatif? Ada akut, biasanya paling sering nociceptif ya, yang akut ini. Baik, nociceptifnya juga terbagi 2, yang somatik maupun visceral. Yang visceral saya rasa lebih sering mungkin ya pada teman-teman urologi, karena organ urotraktusnya yang ditangani sehari-hari sebagian besar adalah visceral. Dan juga yang chronic neuropathic juga ada, seperti chronic pelvic pain ya. Ada juga hyperactive bladder, dan juga nanti cancer pada urologi, kasus urologi. Tetapi yang paling banyak mungkin ini, jadi kita akan batasi pada acute nociceptive, baik itu somatik maupun visceral. Untuk neuropatik dan yang cancer pain tidak akan saya bahas lebih banyak, tapi nanti kalau memang mau didiskusikan pada sesi tanya jawab silahkan, apabila kita masih ada waktu. Oke, kita mulai dengan acute pain. Nyeri akut sudah saya sebutkan tadi, itu melibatkan kerusakan jaringan, ada trauma di situ, trauma apapun, baik itu mekanik maupun kimia, dan kemudian diikuti oleh reaksi inflamasi. Dan tadi juga saya sebutkan waktunya pasti akan sebentar sesuai dengan penyembuhan lukanya. Sehingga nanti kalau ada nyeri akut yang berkepanjangan, salah satu yang harus kita curigai adalah adanya masalah pada proses penyembuhan lukanya. Seringkali nociceptif, tapi juga saya sudah sebutkan tadi, ada juga nyeri neuropatik yang sifatnya akut, baru muncul juga bisa. Nanti kita harus bisa membedakan itu. Karena kalau kita salah membedakan, terapinya bisa ketukar. Dan biasanya nyeri akut ini adalah suatu proses alarm alamiah yang menyatakan ada something wrong, kita harus mencari pertolongan dan membatasi gerak pada anggota tubuh tertentu agar kerusakannya tidak bertambah atau kondisinya tidak bertambah parah ya. Nociceptive pain dibagi 2, somatik dan visceral. Somatik biasanya dari sistem muskuloskeletal, ada yang superficial seperti di kulit atau yang deep dari sendi, tendon, otot, fascia, tulang ya, termasuk juga dari pembuluh darah. Biasanya kalau somatik ini stimulusnya adalah trauma langsung, mekanik paling sering, atau bisa juga inflamasi akibat infeksi atau yang lain. Nyerinya biasanya nyeri tajam atau berdenyut, atau kalau ngilu ya. Bisa juga tumpul kalau yang somatik yang deep. Kalau yang superficial biasanya sangat tajam dan well localized. Sementara kalau visceral, itu dari organ visceral seperti gastrointestinal tractus, kemudian uro dan ginjal yang teman-teman tangani sehari-hari, atau dari pankreas, atau dari ginekologik ya. Dan stimulusnya biasanya bukan kerusakan mekanik, tapi akibat tegangan
atau tarikan pada organ tersebut. Bisa juga karena iskemik atau rangsangan chemical, bahkan chemical darah ya. Kalau itu terjadi di area yang seharusnya tidak ada darahnya, misalnya di peritoneum, itu bisa menimbulkan rangsangan chemical dan menimbulkan inflamasi. Bisa rasanya seperti dikerukotin atau diremas-remas, kram, dan kadang-kadang tidak jarang juga disertai dengan gejala dari sistem autonom, karena memang persarafan visceral ini melalui sistem saraf otonom. Jadi ada keluhan mual, kemudian berkeringat dingin, dan sifatnya biasanya tumpul, tidak well localized, jadi susah ya diffuse untuk dicari titik mana yang paling nyeri, dan may revert, jadi ada ya sifatnya nyeri alih yang khas untuk beberapa organ tertentu. Kalau yang somatik melalui alpha A delta, kalau yang visceral C fibers jadi agak lambat, dan visceral itu lebih ke fungsi homeostasis sebetulnya untuk mempertahankan keseimbangan sistem metabolik kita. Transmisinya sudah saya sebutkan, nanti di medula spinalis juga tempatnya berbeda antara somatik dan visceral, dan diperjalankan sampai ke otak, ke cerebral juga melalui jalur yang berbeda. Kalau yang somatik melalui spinothalamic tract, dan visceral melalui spinobrachial limbic dan dorsal column. Untuk somatik biasanya nyerinya dikaitkan dengan kerusakan jaringan, sementara visceral belum tentu ada kerusakan jaringan. Biasanya baru ancaman kerusakan jaringan. Kemudian sama-sama ada primary hyperalgesia di tempat lesinya, tetapi untuk secondary hyperalgesia untuk yang somatik itu di sekitar lukanya, di sekitar jejasnya. Sementara kalau visceral, secondary hyperalgesia yaitu di tempat nyeri alihnya, dan nyeri alihnya akan berbeda-beda sesuai dengan organnya. Kalau ginjal itu biasanya antara T10 sampai L2, pinggang, kadang tidak persis di samping, bisa juga menjalar ke agak medial, bisa sampai ke panggul juga. Jadi demikian luas nyeri ruang lingkup kalau ginjal, nyeri alihnya. Sementara kalau untuk kandung kemih mungkin lebih terbatas di suprapubik ya. Ureter mungkin bisa dari pinggang sampai mengarah ke arah kemaluan, seperti itu ya. Sampai ke arah kantong kemaluan juga bisa untuk ureter. Kenapa bisa muncul liver pain? Karena memang dari perkembangan embriologisnya ada keterkaitan antara struktur visceral dengan area kulit tertentu yang menempati neuron sentral yang sama. Jadi suatu rangsangan pada organ visceral yang di strip trapstor ini kemudian nanti ditransmisikan ke susunan saraf pusat pada sentral neuron yang sama dengan area kulit tertentu, dan itu oleh otak kita dirasakan sebagai rangsangan nyeri pada area kulit yang terkait. Yang itulah yang disebut dengan nyeri alih atau referral pain. Nanti beda referral pain dengan radicular pain ya, beda. Kalau radicular pain itu berdasarkan dermatomal sesuai dengan saraf spinalnya. Kalau ini tidak. Contoh misalnya untuk liver pain yang lain adalah nyeri pada kantong obedu, dirasakannya di abdomen kanan atas dan juga di bahu kanan atas, di belakang skapula. Sementara kalau jantung biasanya sebelah kiri. Jadi tidak seperti dermatomal ya penyebarannya. Nah, patofisiologi nyeri akut pertama kali dirumuskan oleh René Descartes. Waktu itu dianggap ada suatu partikel, ini contohnya untuk panas, partikel panas yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian diantarkan sampai otak. Tapi ternyata dugaan dia tidak terlalu jauh meleset. Jadi memang harus ada suatu sinyal listrik potensial aksi yang dimulai dibentuk di perifer akibat proses kerusakan jaringan yang menimbulkan inflamasi, dan di situ nanti ada berbagai reaksi kimia yang kemudian potensial aksi ini akan dihantarkan oleh sistem saraf sampai ke otak. Ada 4 proses di situ. Yang pertama adalah transduksi, di mana terjadi proses kimia, perubahan dari luka atau kerusakan jaringan menjadi menjadi rangsang listrik ya melalui saraf C dan A delta yang paling sering. Kemudian
dari reseptornya akan ditransmisikan ke medula spinalis. Di medula spinalis kemudian terjadi modulasi untuk mengurangi kekuatan sinyal potensial aksi atau menambah potensial aksi yang akan diteruskan ke otak. Kalau ditambah tentunya nyerinya dianggap lebih hebat ketimbang kalau yang dikurangi. Dan ini nanti proses medulasi sangat dipengaruhi oleh proses persepsi di otak berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh oleh individu berdasarkan pengalaman psikososial dan faktor sosioekonomi juga ya. Jadi ada 4 proses. Kalau 4 proses ini tidak terjadi, maka nyeri tidak akan dirasakan oleh individu. Dan 4 proses ini merupakan tempat di mana kita bisa manipulasi dengan obat-obatan penghilang nyeri. Contoh misalnya kalau anestesi kan sukanya kita bius umum, nah itu di saraf pusat itu. Maka persepsi tidak terjadi. Jadi walaupun pasiennya katakanlah diodol-odol, diobok-obok perutnya oleh teman-teman operator, pasien tidak merasakan nyeri, tidak ada memori di situ. Walaupun mungkin ada respon nyeri dalam refleks otonom misalnya, naikkan nadi seperti itu, dan itu bisa diatasi dengan obat-obatan. Tapi karena pasien tidak bisa menerima rangsangannya, tidak terjadi persepsi, maka pasien tidak menganggap itu sebagai nyeri. Tidak ada memori nyeri di situ. Jadi kalau teman-teman operator pada saat operasi kemudian pasiennya gerak menyatakan pasien bangun, sebenarnya bukan bangun sih, pasien gerak, karena kalau bangun dia harusnya bisa menyadari ada memori tentang nyerinya, dan itu yang kita takutin ya. Ada filmnya dan ada kisah tuntutan di Amerika terkait dengan pasien awakening selama surgery. Dan sekarang untuk anestesi juga sudah ada alat bantu untuk melihat apakah betul pasiennya awake atau tidak selama surgery. Oke, kalau pasiennya awake juga belum tentu nyeri ya, seperti pasien kalau di spinal kan, seringkali operasi urologi itu dengan spinal. Itu kenapa tidak nyeri? Karena tadi rangsangan transmisi ke susunan saraf pusatnya dihambat oleh obat anestetik lokal. Oke, kita juga harus memahami patofisiologi dengan inervasi persarafan organ traktus urinaris dan ginjal. Saya rasa teman-teman juga sudah hafal melibatkan segmen T10, L2 dan juga S2, S4. Jadi ada yang kepotong L3 sampai S1 itu tidak ikut-ikutan untuk traktus urogenital ya. Nah, ini untuk yang visceral. Melibatkan nanti sistem simpatetik, ada di celiac ganglion, di aortikorenal ganglion, dan juga di plexus hipogastrik superior dan inferior. Nanti ini bisa menjadi target kita kalau kita bermain dengan chronic pain pada organ-organ ginjal dan saluran urologik. Nah, sementara yang somatik, biasanya untuk genital eksterna, itu di S2 sampai S4 segmennya, segmen sakral, saraf yang utama sih saraf pudendal ya. Nanti ada cabang-cabangnya, ada perineal, dorsal penis, dan saya rasa teman-teman juga sudah hafal ini. Tapi inilah saraf yang menjadi target, karena nanti salah satu strategi untuk mengatasi nyeri perioperatif adalah dengan memblok saraf ini. Nyeri postoperatif itu pencetusnya pasti adalah insisi bedahnya yang akan menstimulasi sistem neuroendokrin dan inflamasi. Ada banyak transmitter di situ yang akan dikeluarkan termasuk sitokin, dan tadi sudah disebutkan akan menghasilkan potensial aksi yang dihantarkan sampai ke otak. Dan juga selain itu kalau digunakan katakanlah drain, ini bisa menjadi sumber nyeri tambahan, atau bisa juga ada komplikasi dari operasi, misalnya luka di daerah yang tidak kita misalnya tidak direncanakan, terus jadi sumber nyeri tambahan. Dan 70% dari pasien itu merasakan nyeri postoperatif ini sebagai nyeri moderate to severe, sedang sampai hebat. Dan ini penting untuk diatasi dengan baik, karena kalau tidak, maka nyeri postoperatif ini bisa menjadi nyeri persisten dan berakhir menjadi nyeri kronik yang dirasakan pasien sampai seumur hidupnya. Jadi ini kurang lebih gambar diagramnya, mulai dari perlukaan jaringan akan menarik leukosit untuk memproduksi menghasilkan sitokin proinflamasi,
kemudian nanti itu akan berikatan dengan reseptor sitokinnya, dan juga akan menghasilkan memproduksi bradikinin, substansia P, yang akan nanti merangsang leukosit atau makrofag juga banyak datang dan kembali makin banyak lagi menghasilkan sitokin, dan juga nerve growth factor, dan nanti juga melibatkan saya agak lupa nih kece, tapi kurang lebih ya akan meningkatkan ekstatibilitas dari nociceptor sehingga makin bertambah rangsangan nyerinya dari perifer, dan ini akan bisa menghasilkan nyeri yang derajatnya juga makin hebat, dan dikhawatirkan kalau tidak ditangani ini akan generate terus walaupun operasinya sudah selesai. Proses ini akan bisa terus berjalan dan ini akan menghasilkan nyeri yang persisten. Dan proses di tubuh kita kalau menghadapi nyeri itu akan terjadi perubahan mulai dari sistem neural saraf sampai sistem endokrin, metabolik, dan juga imun, semua akan terganggu. Terjadi hiperalgesia, metabolisme menjadi katabolisme, bukannya yang metabolisme membangun, akan terjadi pemecahan cadangan gula dan lain sebagainya, gula darah menjadi tinggi. Ya, ini respon-responnya. ACTH meningkat, glukagon meningkat, kemudian hiperglikemia. Kemudian kalau dibiarkan makin lama juga cadangan lemak akan turun, terjadi gangguan pada keseimbangan cairan, ADH, katekolamin yang akan meningkat. Ini akan terjadi pada tubuh individu. Itu sebabnya penanganan nyeri ini sifatnya penting dan harus ditangani dengan segera. Dan kalau dibiarkan persisten, jadi kronik, pada sistem otot nanti bisa terjadi overuse pada bagian tubuh tertentu akibat satu sisi mengalami sakit dan bagian yang sakit akan terjadi atrofi ototnya, bisa jadi obes karena malas gerak, ya, karena decreased mobility, ada kontraktur kalau tidak digerakkan itu pada sistem muskuloskeletal, ada neuropati juga, hormonal akan terjadi cartridge release yang makin banyak atau justru masih malah akan defisiensi, akan terjadi peningkatan insulin dan lipid osmosis, akan terjadi supresi imun. Kemudian dari neuropsikiatrik juga pasien akan terjadi stres, bisa terjadi penurunan kognitif. Banyak sekali ya, pasien depresi sampai ada yang berpikiran untuk bunuh diri. Nah, tadi yang saya sebutkan pasien saya yang CRPS itu sampai depresi. Kenapa? Karena CRPS itu nyeri yang neuropatik, kalau kesenggol aja oleh kain itu nyerinya minta ampun. Nah, kakinya yang mengalami nyeri ini tidak dipercaya oleh teman-temannya bahwa kakinya sakit. Jadi seringkali oleh teman-teman sekerjanya sengaja dicolekin dan diledekin, itu membuat dia makin depresi. Oke, dan kebetulan dari kasus-kasus kronik postoperatif yang persisten, kayaknya dari kasus urologi termasuk sedikit ya, kalau dari tabel ini nggak banyak, tidak muncul ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, itu sebabnya tadi alasan saya adalah kita membatasi kepada nyeri akut. Oke, bagaimana melakukan assessment atau pemeriksaan pada nyeri akut? Kita bisa menggunakan skala nyeri, itu yang paling sering. Kita mulai dari skalanya untuk melihat derajatnya ringan, sedang, atau berat. Dan juga nanti untuk menentukan treatment yang mana. Karena ringan, sedang, berat ini akan menentukan jenis analgetiknya. Apakah analgetik yang strong atau yang biasa. Dan juga menentukan cara pemberian. Karena kalau nyerinya hebat, tentunya kita mengharapkan pasien juga mengharapkan agar nyerinya segera teratasi, tidak nunggu lama. Sementara kalau jalur pemberiannya berasal menggunakan oral, maka butuh waktu yang cukup lama agar obat itu diserap oleh sistem pencernaan kita, bisa setengah jam sampai 1 jam paling cepat onsetnya. Sementara dengan injeksi intravena, dalam waktu 1-2 menit mungkin udah terjadi onset dan peak time bisa diraih dengan cepat, tergantung dari obat yang diberikan. Ada yang 2 menit, ada yang sampai 15 menit peak time-nya. Dan untuk mengukur nyeri ini ada yang self-reporting, ada yang observasional. Self-reporting ini pasien sendiri yang menceritakan berapa skornya, menilai sendiri.
Sementara observasional biasanya kita gunakan pada pasien yang kesulitan untuk komunikasi, misalnya pada bayi, kan belum bisa bayi ngasih tahu ya, saya skornya berapa, atau pada anak kecil yang nggak ngerti konsep angka misalnya. Nah, sementara pada anak yang sudah sekolah, sudah tahu konsep angka, pada dewasa, itu bisa menggunakan self-report system. Dan sampai sekarang dipercaya bahwa self-reporting system ini adalah suatu metode yang dapat diandalkan untuk semua tipe nyeri, baik akut maupun yang chronic cancer dan cancer. Nah, ini yang sering kita gunakan. Kalau di RSCM, kita menggunakan numerical pain rating scale yang skala 0 sampai 10. Kalau yang disebut FAST itu skalanya sebetulnya bukan 0 sampai 10, seringkali adalah 0 sampai 100. Jadi nanti kalau menulis suatu artikel jangan keliru ya. Kalau buat istilah sehari-hari nggak masalah. FAST-nya berapa? FAST-nya 2, itu maksudnya adalah numeric pain scale-nya adalah 2. Kemudian kalau ada skornya 4, itu bukan 2 kali lebih hebat ketimbang skor 2. Jadi ini apa namanya? Lebih ke arah ordinal ya skalanya. Nah, kadang pada beberapa pasien atau beberapa individu yang agak bingung tentang konsep angka, kita bisa menggunakan skala ekspresi wajah atau muka yang sering digunakan dari Wong-Baker, tapi juga bisa menggunakan skala muka lainnya. Tinggal tanyakan Pak atau Bu atau D, tolong tunjukkan dari sekian gambar ekspresi muka ini, mana yang menunjukkan ekspresi nyeri yang dirasakan saat ini. Tinggal tunjuk aja yang mana. Nanti ini bisa dikonversi juga ke angka atau bisa digunakan tanpa angka, cukup dengan kategorikal misalnya. Nah, pada neonatus yang digunakan di RSCM ini adalah PNN atau pengkajian nyeri neonatus. Nanti kalau parameternya ada yang sebelah kanan, ada yang fisik, fisiologik, dan juga yang menarik adalah persepsi dari penilai, biasanya perawat. Jadi nanti lihat tonus tubuhnya seperti apa, dikasih scoring 2 atau 0, ekspresi mukanya seperti apa, kemudian nafasnya cepat apa biasa aja, jantungnya berfluktuasi atau enggak, ya saturasinya bagaimana, diberikan scoring, dan persepsi oleh perawat, ini kira-kira si dedek bayi sakit apa enggak ya. Kalau skornya kurang dari 5, maka tidak perlu obat-obatan, cukup nursing comfort measure seperti posisinya diperbaiki, mungkin bukan nyeri tetapi rewel karena habis buang air, misalnya popoknya harus diganti, seperti itu ya. Cukup digendong, sementara skor tertentu, skor di atas 5 biasanya bakal pasien butuh obat-obatan, dan skor di atas 10 butuh opioid. Nah, pada anak yang usianya lebih besar, sudah bayi usia 1 bulan sampai setahun, kemudian yang balita ya, kita bisa menggunakan skor FLAC, Face Leg Activity Reconcilability. Mukanya bagaimana skornya, terus sampai ke kemampuan di tangan consolability, kasih skor. Skor 1-3 nyeri ringan, kalau 0 berarti sama sekali tidak nyeri, dan skor 6 menandakan nyeri berat yang butuh opioid. Nah, pada pasien yang mungkin mabuk atau kendala bahasa, nggak ngerti ya, bahasa daerah, kadang ada orang kan, ada pasien nggak ngerti bahasa Indonesia, bisa seperti itu, maka kita bisa menggunakan non-verbal pain scale. Kita bisa lihat skor wajahnya, dan ini baiknya dilakukan berkesinambungan, jadi secara rutin, sesuai dengan, kalau nyerinya nyeri ringan, maka sebaiknya dilakukan penilaian nyeri ini sesuai dengan pengukuran tanda vital rutin di ruangan. Paling sering sih 3 kali sehari ya, mungkin tiap 8 jam. Makin tinggi skor nyerinya, maka harus makin sering juga kita evaluasinya. Nah, pada pasien yang diintubasi, kalau di RSCM menggunakan BPS, ya, ini skornya, bisa juga skor lain misalnya. Pada anak tadi bisa menggunakan CHOP juga. Nah, tetapi kalau cuma menilai nyeri berdasarkan ringan, sedang, berat, seperti kita mendengarkan musik, cuman ditanyakan, musiknya keras apa enggak, bukan gimana musiknya, menarik apa enggak, atau asik enggak sih buat ya goyang-goyang misalnya, seperti itu ya, atau bikin sedih apa enggak. Nah, itu menilai yang lebih komprehensif. Nah, penilaian yang komprehensif untuk nyeri sebaiknya kita mulai dari mencari
peristiwa trauma atau perlukaannya seperti apa yang menyebabkan jejas atau kerusakan jaringan pada pasien, penyakitnya apa, ya. Kalau pada trauma biomekaniknya seperti apa, kalau pada penyakit ya udah berapa lama ini mungkin awalnya ada riwayat penyakit tertentu, misalnya diabetes atau apa, atau ada kencing keluar batu misalnya seperti itu ya. Kemudian karakter nyerinya juga kita kita rekam, kita cari lebih jauh. Onsetnya kapan, sudah berapa lama, kualitasnya seperti apa. Nah, kualitas atau deskripsi nyeri ini nanti yang kata kunci untuk bisa membedakan apakah nyerinya suatu nyeri yang somatik ataupun visceral ataukah neuropatik atau yang nociceptif. Dan lokasinya di mana, menjalar apa tidak. Ingat tadi kalau ada revert pain, kemudian kemungkinan dia adalah visceral. Ada nyeri yang sifatnya background terus menerus ya, ada yang sifatnya hilang timbul, atau ada yang dipengaruhi oleh movement misalnya. Kalau diam aja sih nggak sakit, tapi begitu bergerak maka dia harus katakanlah harus nunduk dikit, karena kalau kaki kanannya gerak sakit nih di perut bagian bawah. Nah, seperti itu. Intensitas tadi atau skala adalah salah satu karakter nyeri saja. Kemudian kita juga harus mencatat apa yang mencetuskan dan mengurangi nyeri, termasuk obat-obatan yang sudah diberikan, ya. Dan juga ada faktor psikologis apa yang bisa menyertai nyeri. Kadang faktor psikologisnya dasar dari keluarga pasien misalnya. Oke, sekian banyak tadi ya item-itemnya atau parameternya bisa disingkat dengan PQRST supaya nggak kelewatan. P itu tadi positional, dan kemudian provoking dan palliating, apa pencetus dan pereda, termasuk posisi apa yang enak buat pasien misalnya. Q, deskripsi yang telah saya sebutkan tadi. Tolong digambarkan, diceritakan jadi seperti apa sih, perih atau seperti disayat atau seperti digerogotin atau jarem kalau orang Jawa ya. Ingat deskripsi nyeri untuk tiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan pengalamannya dan sukunya juga. Tiap bahasa punya kebiasaan sendiri. Orang Jawa kenal jarum, orang Batak nggak ngerti apa itu jarum. Atau kemeng ya misalnya. Kalau orang Papua pernah bilang takis bapak, kita bingung takis apa, rupanya sakit, cuman kayak keputer hurufnya apa konsonannya, jadi bilangnya takis. Kemudian R adalah region radiating referral, ada di area tubuh sebelah mana, penjalaran ada nggak, atau nyeri alihnya ada nggak. Oke. S-nya skalanya, tadi yang scoringnya, T time terkait waktu. Apakah hilang timbul atau terus-menerus. Nah, ini penting juga nanti untuk menyesuaikan obatnya. Kalau nyerinya terus-menerus, maka obatnya juga baiknya terus-menerus. Kalau nyerinya kadang-kadang, ya disesuaikan aja. Begitu muncul nyeri, baru diminum obatnya. Di luar itu kalau nggak nyeri, ngapain juga obatnya diminum. Yang jelas, kalau kita salah mendiagnosis, maka kita akan salah obat. Terutama tadi, kalau kita gagal membedakan mana yang nociceptif, mana yang neuropatik. Untuk nyeri neuropatik, itu khasnya adalah apabila deskripsi nyerinya melibatkan sensasi suhu seperti rasa panas terbakar, kemudian ada seperti sensasi tersengat listrik, atau shooting, muncul tiba-tiba, terus hilangnya juga tiba-tiba, ya, datang tidak diundang pulang tidak diantar, ya, nyerinya seperti itu. Itu neuropatik kemungkinan. Karena untuk neuropatik nanti obatnya beda lagi. Oke, manajemen nyeri. Nah, kita menggunakan apa namanya step ladder WHO yang dimodifikasi. Oh, waktunya udah habis sebetulnya. Saya singkat aja. Jadi sesuai dengan intensitasnya, step 1 berat nyeri ringan, step 2 nyeri sedang, 3 berat, 4 adalah untuk nyeri berat yang tidak bisa ditangani di step 3. Dan kapan kita taruh di step 1, 2, 3, yaitu tadi berdasarkan skornya. Kapan kita naik atau turun kalau nyerinya bertambah atau berkurang. Nah, kalau nyeri akut seringkali pada hari pertama pasca operasi bisa berada di step 3 atau step 2. Seringkali nyeri hebat, jadi butuh obat untuk step 3. Obatnya adalah opioid plus minus paracetamol dan NSAID. Kalau di step 2, opioidnya tidak perlu opioid yang kuat, cukup yang weak seperti kodein atau tramadol.
Sementara kalau yang step 1 mungkin hanya cukup dengan paracetamol dan NSAID tanpa opioid apapun. Tetapi kalau sudah dengan opioid hebat ternyata masih nyeri juga, maka butuh interventional pain management seperti blok saraf maupun yang lain, termasuk penggunaan alat PCA, Patient Control Analgesia. Jadi bisa dihidupkan algoritma ini kalau ada post-eruptive pain, dievaluasi tentang masalah lukanya. Kalau memang ada masalah di situ, harus diatasi. Misalnya lukanya masih terbuka, misalnya atau masih infeksi, atasi segera. Tapi kalau tidak, maka kita terapi simptomatis sesuai dengan derajatnya. Kalau no pain, cukup observasi saja sesuai dengan protokol di ruang rawatnya. Kalau nyeri ringan, tadi saya sebutkan, paracetamol adalah obat yang murah meriah, aman buat ginjal, tapi hati-hati jangan sampai lebih dari 4 gram per hari, karena akan merusak liver. Bisa tunggal ataupun dikombinasikan dengan NSAID. Dan kalau nyeri ringan, cukup oral, nggak perlu obat injeksi. Pilihannya bisa dilihat di sini ya, bisa pilihan banyak nanti. Yang tidak termasuk sini juga bisa kita jadikan pilihan. Misalnya asam mefenamat. Nah, kalau nyerinya nyeri sedang, tadi plus kodein atau tramadol. Kalau kodein nggak ada injeksi, mungkin perlu yang injeksi, kita gunakan tramadol. Kalau nggak kuat juga, mungkin bisa anestesi regional, berarti ya harusnya sudah masuk ke nyeri hebat ya, kalau seperti itu. Nah, kalau nyeri hebat, maka diharapkan pemberian obatnya juga dengan cara yang jalur lebih cepat, intravena ataupun intramuskular, agak sedikit lebih lambat, 10 menit onsetnya kalau intramuskular, atau dengan tadi, kalau masih nggak terkontrol juga dengan intervensional, baik itu epidural, blok saraf tertentu, maupun patient control analgesia menggunakan morfin atau opioid lain. Ya, jadi ini pilihan obatnya. Bisa kita gunakan NSAID, paracetamol, weak opioid seperti tramadol, sesuaikan dengan skala nyeri. Hati-hati pada beberapa obat ini, tentunya NSAID punya resiko terhadap lambung, kemudian trombosit, dan juga apa namanya? Ini dia, pada anak itu nanti pada anak kecil bisa menghambat osteogenesis. Jadi hati-hati penggunaan NSAID pada anak yang belum akil balik. Tapi sudah ada beberapa NSAID yang bisa rekomendasikan seperti ibuprofen, itu aman buat anak kecil. Paracetamol yang paling aman, tapi sekali lagi jangan gunakan lebih dari 4 gram per hari. Sementara tramadol, opioid yang lemah, dan hati-hati buat anak karena buat anak dan lansia karena efek sedasinya kadang-kadang bisa di luar dugaan. Jadi tolong pengamatan observasinya agak lebih ketat ketimbang menggunakan paracetamol dan NSAID. Kalau opioid kuat tentunya indikasinya harus tepat, jangan salah, dan punya efek samping pada gastrointestinal. Nah, ini ada tabel dari Royal College of Anesthesia. Terlihat bahwa kombinasi paracetamol dan ibuprofen itu number needed to treat-nya kurang dari 2 ya. Jadi sangat efektif, murah meriah efektif. Nanti bisa dilihat lagi tabel yang lain ketoprofen seperti apa. Asam mefenamat kalah jauh dibandingkan ini. Jadi mungkin sudah saatnya kita beralih ke kombinasi obat ini ketimbang asam mefenamat. Nah, tadi kenapa sih udah dikasih NSAID, dikasih paracetamol lagi? Nah, ini yang namanya multimodal analgesia. Menggunakan kombinasi beberapa obat agar lebih efektif karena bekerja pada tempat yang berbeda. Dan juga efek samping nanti bisa dikurangi dengan sinergi yang lebih hebat. Kenapa? Karena ini tadi ya, sudah saya jelaskan tentang perjalanan penyakit. Ada 4 tahap. Kalau NSAID, dia bekerja pada fase transduksi, sementara paracetamol di sentral. Jadi kalau di sini masih ada sinyal nyeri yang lolos, akan dihambat oleh paracetamol. Itu contohnya, menggunakan multimodal. Nanti banyak lagi agen-agen lain. Nah, bagaimana untuk nyeri-nyeri pada prosedur tertentu yang spesifik? Kita lihat sekarang. Kalau pada SWL, sepertiga sampai hampir 60% nggak perlu analgetik, ataupun kalau perlu cukup NSAID yang diberikan oral ya kurang lebih tadi 30 sampai 1 jam sebelum prosedur agar obatnya sudah masuk ke sistemik, sudah diserna. Kan nggak dipasang IV kan? Atau ada beberapa yang menggunakan IV juga boleh, silakan. Pemberian obat sedasi atau tramadol sebelum prosedur ini bisa juga sebagai alternatif, tetapi hati dengan efek sampingnya. Tidak semua pasien bisa
tolerable dengan tramadol untuk efek samping nauseanya, dan juga untuk NSAID hati-hati dengan mualnya ya. Nah, untuk prosedur transoretal biasanya sih pasti dengan pembiusan, seringkali setengah badan spinal anestesia, pemberian NSAID postoperatif ataupun pre-op. Nah, kalau pemberiannya preoperatif itu disebut sebagai tindakan preemptif analgesia atau preventif analgesia. Nah, tetapi ini masih kontroversial untuk tipe obat tertentu. Paracetamol dikatakan bisa, tapi NSAID ada yang studi yang menyatakan positif, ada yang menyatakan tidak berperan. Biasanya kalau untuk preemptif yang sering digunakan adalah opioid, dan kemungkinan alternatif adalah paracetamol plus ada lagi obat gabapentinoid seperti gabapentin ataupun pregabalin untuk mencegah nyeri kronik atau mengurangi kebutuhan opioid pasca operasi pada beberapa tipe operasi, tidak semua operasi. Nah, untuk operasi urologik penelitiannya masih sedikit, tapi untuk operasi ortopedik sudah ada bukti bahwa pregabalin preoperatif mengurangi kebutuhan opioid untuk operasi total knee replacement. Nah, kalau untuk endoskopik biasanya postoperatif bukan nyeri ringan, jadi minimal butuh weak opioid, atau pada beberapa orang juga butuh yang strong. Tapi ini tergantung juga dari teknis operatornya. Aduh, saya lupa. Jadi satu tabel yang satu gambar yang belum saya tampilkan dari slide ini. Bisa juga nanti untuk post-op-nya menggunakan blok analgesia atau bagi dokter anestesi. Untuk operasi laparoskopi, ini juga nanti tergantung dari skill dari operatornya. Semakin banyak kerusakan di visceral, maka nyeri juga semakin hebat, di samping akibat dari penggunaan pressure, intraabdominal pressure yang tinggi. Jadi kalau menggunakan pressure sampai 12 mm Hg, wah, bisa dijamin nanti post op-nya nyeri yang dirasakan oleh pasien cukup hebat, bahkan bisa revert sampai ke scapula itu. Nah, pemberian obatnya juga nggak usah nanggung, opioid saya rasa dibutuhkan untuk jenis-jenis operasi yang seperti ini, untuk post operatifnya. Open surgical bisa transperitoneal atau flank thoracoabdominal, biasanya juga nanti nyeri hebat, dan seringkali juga disertai tambahan nyeri akibat drain, kateter drain maupun kateter yang digunakan yang lainnya seperti kateter urin juga. Kadang pernah ada pasien kebetulan tidak dilakukan blok epidural atau blok neuraksial, jadi anestesi umum aja pada area operasi, kemudian nggak sakit, tapi di tempat kateter urin yang sakit. Ya, jangan. Nah, pada operasi daerah penis, inguinal, caudal block, ini adalah teknik yang paling baik kalau di tempat kami di RSM sebagai protokol rutin sudah ya, apalagi pada anak. Pada orang dewasa, caudal tidak semudah pada anak, tapi bukan berarti tidak bisa lakukan. Jadi kalau ini diberikan, maka post operatif analgesia sangat bagus sekali. Apabila tidak, tetap persiapan, maka kemungkinan nyerinya yang bisa dialami bisa nyeri sedang juga sampai nyeri hebat pada beberapa pasien yang tidak tahan, karena sensitivitas setiap orang berbeda pada nyeri. Sekali lagi, untuk post operative pain ditentukan selain oleh pilihan teknik anestesia juga oleh teknik operatornya. Tentunya minimal invasif akan lebih sedikit kerusakan jaringan, maka nyeri yang dialami pasien post operatif juga akan lebih ringan. Pada bladder kidney cukup banyak juga area otot yang akan ditembus, tetapi ini nanti terkait nyerinya adalah biasanya nyerinya kalau nyeri bergerak pada saat istirahat biasanya nggak terlalu nyeri atau nol kadang. Blok yang bisa digunakan pilihannya bisa epidural ataupun blok dinding abdomen, tapi yang jelas PCA mungkin pilihan yang bagus pada pasien seperti ini. Tadi saya sudah katakan seringkali nyerinya kalau lagi bergerak pada istirahat tidak, jadi butuh obat analgetik yang sifatnya short dan segera seperti fentanyl, opioid, dan itu kalau pasiennya mau bergerak baru manggil suster ya telat. Begitu dia diem lagi nyerinya udah hilang. Jadi paling bagus adalah patient control analgesia karena obatnya ada siap saat sudah di samping pasien, begitu butuh langsung pencet sendiri. Untuk sirkumsisi blok atau infiltrasi juga cukup ya, seperti penile block atau dorsal penile nerve juga cukup. Tapi juga penggunaan, saya nggak tahu nih Morgan clamp seperti apa, ada yang lebih tahu.
Itu juga bisa mengurangi nyeri perasaudalnya. Nah, ini pilihan obat lainnya dari jurnal lain. NSAID bisa diclofenac, ibuprofen, dosisnya bisa dilihat. Saya rasa nanti PDF-nya bisa dibagikan. Nah, kalau kodamol ini kombinasi kodein dengan paracetamol di Indonesia, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Kodipron ya, kalau nggak salah. Koproxamol kita nggak punya. Tramadol, morfin ada. Oxycodone baru hilang di pasaran karena yang jualan bangkrut. Kasihan pasien-pasien kita. Metamizol ini ada. Dulu namanya Novalgin, sekarang Antrain. Nah, ini tadi yang PCA, epidural nerve block bisa dijadikan pilihan lainnya. Nah, ini juga tambahan informasi analgetik untuk prosedur tertentu selain yang sudah diungkapkan di slide sebelumnya. Oke, selain terapi farmakologik bisa juga non farmakologik, banyak ya, bisa kita konsulkan ke teman-teman di fisioterapi misalnya, atau hipnoterapi juga bisa ke SPKJ, tapi tentunya dengan koordinasi semua DPJP yang terkait. Dan kita cari nanti efek analgetik yang kuat, yang lebih kuat dari efek samping. Kalau efek sampingnya sudah lebih banyak, maka kita harus cari alternatif analgesia yang lain. Kalau nyerinya masih mendal, evaluasi ulang PQRST-nya. Apakah obat kita sudah tepat? Jangan-jangan tipe nyerinya salah. Mixed pain mungkin neuropatik, sedangkan pasiennya belum kita kasih obat neuropatik, harus kita tambahkan. Atau tidak sesuai dengan skala. Nyeri hebat, kasihnya cuma NSAID dan paracetamol, ya nggak cukup lah. Kalau perlu konsultasi dengan dokter anestesi di tempat Anda praktek. Silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kebanyakan ya mungkin ya. Tapi saya rasa masih ada waktu untuk diskusi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Priyanto atas presentasi yang sangat baik dan menarik, Dok. Mungkin izin untuk kita lanjutkan ke sesi diskusi, boleh Dokter? Ini banyak Silakan. sekali pertanyaan dari teman-teman residen, Dok. Mungkin izin saya rangkum, Dokter. Untuk pertanyaan pertama, Dok, mungkin untuk saya lebih ke arah klinis, Dok, kasus yang sering sekali kita temui di Poli, Dok. Ya. Misalkan pasien dengan cancer pain, Dok, terutama itu yang sering kita temui adalah CA prostat dengan metastasis tulang, Dok. Biasanya yang bisa kita lakukan untuk pasien kan kita berikan MST, kemudian kita berikan zoledronic acid gitu, Dok. Namun yang sering kita temui adalah pasien ini keluhan fase masih 6 atau 7 seperti itu, Dok. Mungkin apa yang bisa kita lakukan, Dokter, untuk membantu pasien mengurangi nyeri, Dokter? Baik. Untuk opioid harus diingat, ada beberapa preparat yang berbeda-beda. Penggunaannya juga berbeda-beda. Untuk MST itu adalah obat opioid yang slow release, jadi tidak bisa digunakan untuk loading dose di awal. Jadi kita menggunakan opioid yang slow release seperti MST, Oxyneo untuk oxycodone, atau Durogesic pads, fentanyl pads. Kalau kita sudah tahu kebutuhan opioid perharinya. Dan kita harus loading dulu dengan opioid yang short acting seperti kalau morfin menggunakan MIR, morfin immediate release, atau menggunakan intravena dulu. Jadi paling bagus menggunakan MIR atau intravena, titrasi, bisa kita hitung berdasarkan kilogram berat badan idealnya, bisa 0,3 sampai 0,1 kalau buat morfin ya, injeksi. Kalau kurang bisa kita naikkan sampai nanti ketemu dosis perkalinya berapa yang menghasilkan relief pain lebih dari 50% skor. Jadi kalau awalnya skor 8, target kita harus skor 0 sampai 3. Baru nanti bisa diulangi dosis tersebut kalau morfin 4 kali sehari dan diminum atau digunakan atau diberikan pakai IV pada jam-jam yang sama setiap 6 jam. Jangan jam yang berbeda. Nah, itu bagaimana penggunaan step ladder WHO. Nah, setelah nanti ketemu dosis yang tepat, baru kita bisa switching ke MST. Kita konversi. Ya, Dok. Kalau enggak, maka kayak tadi, karena MST itu slow release, begitu kita berikan 1 jam, kadar dalam darahnya masih kurang tinggi, maka nggak heran kalau dia masih kesakitan. Atau, ternyata dia tipenya bukan somatik saja, atau neurosusceptive, tapi juga neuropatik. Kalau ada keluhan tadi, seperti disengat listrik, panas, berikan obat-obat neuropatik seperti antikonvulsan pregabalin atau gabapentin. Seperti itu. Siap, Dokter. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya, Dok. Kemudian izin saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Dokter. Ini ada pertanyaan
pertanyaan mengenai pemberian opioid, dokter, pada pasien-pasien postoperatif dengan indikasi pemberian opioid. Namun pasien ini memiliki masalah, misalkan di preoperasinya ada masalah jantung. Sedangkan untuk opioid kan mengganggu prelude, dokter. Kira-kira apakah ada akses untuk pasien-pasien ini? Oke, berarti harus kita samakan persepsi bahwa sebetulnya obat opioid ini tidak mengganggu kontraktilitas jantung. Beberapa opioid mungkin punya histamin rilis seperti morfin. Jadi bisa kita pilih yang tidak terlalu histamin rilis. Mungkin fentanyl atau yang sufentanil misalnya, atau golongan oksikodon, ya. Yang jelas kalau preloadnya terganggu berarti ada masalah di kecukupan cairan. Karena kalau pasien kecukupan cairannya terpenuhi, nggak akan terjadi kok pengurangan preload oleh opioid. Siap, dokter. Baik, dok. Terima kasih, dok. Kemudian, dokter, untuk pertanyaan ketiga, dokter. Mungkin ini juga pertanyaan klinis yang sehari-hari kita sering temui, dok. Ada pertanyaan dari peserta mengenai penggunaan epidural anestesi, dok, pada pasien-pasien urologi. Untuk penggunaan pasien yang kita lakukan epidural anestesi itu apakah wajib untuk kita lakukan pemasangan kateter seperti pada spinal anestesi? Izin, dok. Baik, ya baik. Jadi tergantung pada area mana yang diblok. Kalau bloknya mengenai area sakral, hati-hati. Kalau menggunakan konsentrasi obat yang tinggi, misalnya bupivacain di atas 0,25 misalnya, maka motorik bloknya bisa ikut. Tapi kalau dengan konsentrasi rendah, even daerah sakralnya juga terblok, harusnya motoriknya nggak terblok. Jadi kalau pasien kakinya masih bisa gerak, harusnya motorik yang mengatur perkemihan juga tidak ikut terblok oleh epiduralnya. Nah ini berarti harus kerjasama dengan dokter anestesinya agar volumenya tepat, konsentrasinya juga tepat, agar mixi tidak terganggu. Siap, dokter. Terima kasih, dok, jawaban, dok. Kemudian mungkin masih ada waktu, dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter, karena banyak sekali Silakan. pertanyaannya, dok. Kemudian, dok, kemudian melanjutkan mengenai penggunaan kateter pada pasien-pasien postoperasi, dok. Mungkin sebagian pasien ini seringkali mengeluhkan keluhan yang tidak nyaman pada buli atau tidak nyaman pada saat penggunaan kateter seperti itu, dok. Itu kira-kira ada nggak sih, dok, pengobatan anti nyeri yang bisa kita tambahkan ke pasien-pasien untuk nyeri-nyeri yang di sekitar area buli seperti itu, dokter? Baik, terima kasih. Jadi penyebab nyeri akibat kateterisasi ini ya nomor satu, perlukaan di uretra dan buli. Saya rasa teman-teman juga tahu tuh, salah satu yang merangsang nyeri kan kalau ada kontraksi akibat balon yang kegedean ya. Siap, dok. Seringkali Betul. seperti Ya, berarti juga jadi harus dikurangi volumenya, tapi jangan sampai lepas juga ya. itu. Kemudian pada saat memasangnya jangan malu-malu untuk menggunakan jeli yang banyak. Kalau perlu dihabisin nih satu cup itu habisin aja buat satu pasien, nggak usah pelit-pelit. Karena kalau ada gesekan, ada perlukaan ya itu akan makin makin nyeri. Dan ini sering udah dibuktikan juga di kami kalau sabar kan kita menggunakan jeli lidocaine ya biasanya ya. Ya, betul, dok. Silokain, dok. Nah, kalau sabar menunggu efek anestetik lokal pada gelnya bekerja, itu perlukaan dan nyeri apa namanya disurianya akibat kateter juga minimal. Kalaupun terjadi, ya kita bisa gunakan analgetik yang NSAID bisa, paracetamol bisa, dan kalau nggak salah teman-teman juga punya yang Urogetics ya, Ya. mereknya ya, itu boleh bisa digunakan juga. Siap, dokter. Terima kasih, dok, untuk jawabannya, dok. Ya. Izin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini banyak yang menanyakan mengenai pasien dengan ambang batas nyeri yang rendah, dokter. Oh iya. Pertanyaannya adalah bagaimana pertimbangan pemberian anti nyeri berdasarkan step line WHO, dokter, pasca operasinya. Sedangkan Mm-mm. misalkan pada pasien dengan yang tindakan serupa sebelumnya dia sudah cukup dengan analgetik ini, tapi pada pasien ini ambangnya rendah seperti itu, dok. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang berhubungan dengan hal ini, apakah kita tetap dapat menilai skala nyeri, dokter, pada pasien-pasien dengan ambang nyeri rendah ini secara numerik ataukah ada cara-cara lain? Ya, baik. Jadi tetap kita harus respect skor berapapun yang disampaikan oleh pasien. Skor 8, tapi kok tenang ya gitu kan. Seringkali gitu kan ya. Bener nggak sih skor 8? Nah, boleh aja dikonfrontasi dalam tanda kutip, jangan dibilang bohong ya gitu, bukan jangan gitu ya, atau dituduh seperti itu jangan. Tapi dikonfrontasi dengan tadi tuh skor nyeri itu, skala yang faces, yang skala wajah. Jadi kalau skor 8 coba kita kasih
skala yang lain pakai wajah, nanti dia nunjukin yang mana. Kalau bener nunjukin skala wajah yang sama dengan angka 8, ya berarti betul. Cuma karena dia sudah adaptasi, proses adaptif, karena sudah terbiasa nyeri hebat, ya soal nyeri seperti itu ekspresinya biasa aja. Bisa seperti itu loh. Baik, Tapi dokter. tetap kita hormati skor 8-nya dan kita berikan terapi sesuai dengan skor 8, maka dia harus opioid kuat. Nah, nanti lihat efek terapinya. Kalau dengan dosis yang wajar, malah muncul efek samping akibat opioid, mungkin memang agak kelebihan dia ngasih scoringnya. Karena harusnya kalau dengan opioid kuat, untuk skor nyeri yang kuat, efek sampingnya akan minimal. Efek samping opioid ini akan muncul kalau kita salah. Nyerinya nyeri ringan atau sedang, kita kasih opioid kuat, maka efek samping yang muncul mulai dari sedasi, nausea, vomiting, ya seperti itu akan muncul. Siap, dokter. Siap, dok. Terima kasih, dok. Mungkin izin, dok, untuk pertanyaan terakhir boleh, dokter? Silakan. Ya, dok. Kemudian, dok, pertanyaan terakhir mungkin ini juga klinis yang sering kita temui, dok, pada pasien-pasien operatif kita, dok. Mungkin ingin saya tanyakan, dok, sebetulnya apakah ada indikasi khusus atau indikasi tertentu untuk kita menetapkan bahwa satu pasien ini memerlukan regional anestesi segera setelah dilakukan operasi? Misalkan yang sering kita lihat kan di pasien-pasien transplant, dokter. Di pasien transplant, seperti yang dokter tadi sudah jelaskan, juga di pasien-pasien pada insisi flank yang memotong 3 otot begitu ya, dok. Tapi kan kadang kita lakukan, tapi sometimes juga kita lihat, oh enggak, di beberapa center juga tidak dilakukan, seperti itu, dok. Kira-kira ada nggak, dok, indikasi khususnya seperti itu? Baik, sekarang sudah zamannya ERAS, Early Recovery untuk enhanced itu ya, surgery ya, Ya. enhanced surgery after surgery. Eh, tapi sayangnya untuk operasi atau guidelines untuk buat yang urologi surgery belum ada nih. Tapi untuk operasi-operasi yang lain, operasi abdomen yang digestif, itu terlihat bahwa data menunjukkan keterlibatan anestesi regional akan mempercepat pemulihan karena bisa mengurangi kebutuhan opioid pasca operasi dan mempercepat juga kecepatan pasien bisa pulang. Lama rawat juga bisa berkurang. Jadi kalau kita mau analogikan, kemungkinan pada operasi-operasi urologi juga ada peran positif dari anestesia regional. Sehingga kalau digunakan secara rutin mungkin bisa di-endorse. Tetapi tentunya juga disesuaikan dengan kesiapan masing-masing center. Kalau dari saya sikapnya, kalau memang bisa digunakan rutin, kenapa enggak? Itu akan lebih bagus, asal memang senternya, tempat tersebut mampu melakukan. Kalau Baik. tidak, maka harus dicari metode agar yang penting pasien post-operatifnya nyeri bisa tertangani, sehingga recovery-nya juga bisa lebih cepat. Baik, dokter. Ya, dok. Kemudian izin, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, dok, ada satu pertanyaan lagi, dokter, yang Ya. menarik. Dari dokter Vina, dok, untuk terkait kasus chronic primary pelvic pain syndrome, dok. Ya. Ini suatu kasus yang sangat sulit, dok, kita Ya. pada pasien. Adakah kira-kira tata laksana anti nyeri, dok, di luar obat-obatan oral? Bila ada, apakah ada efek samping dari terapi tersebut, dokter? Untuk Baik. kita, dok. Terima kasih Dokter Vina. Ada. Jadi karena biasanya melibatkan saraf visceral, maka kita bisa atasi dengan blok di saraf ke daerah pelvis, yaitu hipogastrik superior dan inferior. Biasanya nanti kita lakukan assessment lagi, sumber nyeri dari mana. Tentunya kalau memang ada penyakit atau inflamasi itu yang diatasi dulu, tapi kalau sudah semuanya teratasi dan masih ada nyeri yang belum tertangani juga, kita coba dengan diagnostik blok dengan anestetik lokal pada kedua plexus tadi, kedua atau salah satu plexus. Apabila hasilnya menunjukkan yang positif, nyerinya berkurang dari 50%, obat-obatan yang dikonsumsi juga bisa jauh menurun, maka kita bisa lanjutkan dengan melakukan neurolisis yang sifatnya semi permanen, bisa kimia atau dengan alat radiofrekuensi. Demikian, dok. Siap, dokter. Baik, dokter, terima kasih, dokter, untuk ilmunya sudah dibagikan kepada kami, dokter, dari neurologi. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi dan kegiatan dalam acara Urosure hari ini. Terima kasih banyak, dokter Priambodo. Terima kasih kembali. Dokter.